warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Suhaimi dengan NPM 2408260183. Di sini saya akan membuat tugas video bioetik dengan kasus penolakan pasien gawat darurat karena administrasi ataupun BPJS. Jadi, pada Mei 2025, seorang pasien bernama Desi Arianti, usia 44 tahun, datang ke IGD RSUD Dr. Rasidin Padang dengan keluhan sesak nafas. Pasien merupakan peserta PBI BPJS Kesehatan. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, tenaga medis menilai kondisi pasien belum memenuhi kriteria kegawat daruratan, sehingga pasien tidak dirawat di IGD dan disarankan kembali ke fasilitas kesehatan tingkat pertama atau mendaftar sebagai pasien umum. Karena keterbatasan biaya, keluarga tidak dapat memilih jalur umum. Setelah pulang, kondisi pasien semakin memburuk hingga akhirnya meninggal dunia. Kasus ini menimbulkan perhatian masyarakat dan memunculkan perdebatan mengenai pelayanan pasien BPJS di instalasi gawat darurat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan di mana sih letak permasalahan etiknya. Jadi, kasus ini menimbulkan dilema etik antara penilaian medis mengenai kegawat daruratan dengan hak pasien untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang cepat dan adil. Selain itu, muncul pertanyaan, apakah faktor administrasi atau sistem rujukan dapat menghambat pelayanan terhadap pasien yang membutuhkan pertolongan segera? Ombudsman Republik Indonesia menegaskan bahwa pasien dalam kondisi gawat darurat tidak boleh ditolak karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis berdasarkan prinsip bioetik. Yang pertama ada otonomi, pasien berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai kondisi kesehatannya, alasan mengapa tidak dirawat di IGD, serta pilihan pelayanan yang tersedia sehingga dapat mengambil keputusan secara sadar. Selanjutnya ada beneficence, tenaga kesehatan memiliki kewajiban memberikan tindakan yang paling bermanfaat bagi pasien. Bila terdapat keraguan mengenai tingkat kegawat daruratan, keselamatan pasien harus menjadi prioritas utama. Yang ketiga ada non-maleficence. Prinsip ini mengharuskan tenaga kesehatan menghindari tindakan yang dapat menyebabkan kerugian. Keterlambatan atau tidak optimalnya pelayanan dapat meningkatkan risiko memburuknya kondisi pasien. Yang terakhir ada justice atau keadilan. Setiap pasien berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang sama tanpa diskriminasi. Status kepesertaan BPJS atau masalah administrasi tidak boleh menjadi alasan untuk menunda pelayanan medis yang memang dibutuhkan. Selanjutnya ada solusi. Rumah sakit perlu memastikan seluruh pasien mendapatkan asesmen medis yang cepat dan objektif sesuai standar kegawat daruratan. Komunikasi antara tenaga kesehatan dan pasien harus dilakukan secara jelas agar pasien memahami alasan keputusan medis yang diambil. Selain itu, rumah sakit dan BPJS Kesehatan perlu meningkatkan koordinasi sehingga persoalan administrasi tidak menghambat pelayanan pasien terutama dalam kondisi gawat darurat. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Kasus ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan harus mengutamakan keselamatan pasien. Penerapan prinsip bioetik, autonomi, beneficence, non-maleficence, dan justice sangat penting agar setiap pasien memperoleh pelayanan yang aman, adil, dan sesuai dengan standar profesi. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan dari kasus penolakan pasien gawat daruratan karena BPJS ataupun administrasi. Ada beberapa referensi yang saya dapatkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.